Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Dosen pengampu Ibu Masruratul Laili, MSc. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Hasanah Juwitasari, NIM T2018-7012, Dinda Alvina Rohatul Jannah, NIM T2018-7030, dan Alisa Kotrunada, NIM T2018-7034. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang bilangan bulat yang terdiri dari A. Definisi bilangan bulat, B. Sifat pembagian bilangan bulat, C. Pembagi bersama terbesar, dan yang terakhir yaitu D. Algoritma Euclidean. Baik, untuk materi pertama saya Hasanah Juwitasari, NIM T2018-7012. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi bilangan bulat dan sifat pembagian pada bilangan bulat. Definisi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah suatu bilangan real yang tidak mempunyai pecahan desimal, baik itu angka negatif, angka positif, dan nol. Contohnya antara lain yaitu negatif 66, negatif 2, 0, 9, 17, dan lain sebagainya. Adapun perlawanan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal. Contohnya 0,6, 7,2, 33,3, negatif 0,07. Untuk selanjutnya yaitu tentang sifat pembagian pada bilangan bulat. Sifat pembagian ini menyatakan pembagian dua bilangan bulat yang tidak mempunyai sisa. Misalkan, diketahui A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Kita nyatakan bahwa A habis membagi B, atau bisa dikatakan B habis dibagi A. Maka dapat dituliskan secara matematis yaitu B sama dengan C kali A, di mana C-nya tersebut harus bilangan bulat. Untuk notasi, yang pertama yaitu A habis membagi B jika B sama dengan C dikali A. Untuk yang kedua yaitu C elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Untuk pernyataan A habis membagi B bisa juga ditulis B termasuk kelipatan dari A. Untuk contoh yang pertama yaitu 6 habis membagi 12. Maka cara menjawabnya seperti ini. Kita bisa sebut 12 habis dibagi 6. Mengapa bisa demikian? Karena jika 12 dibagi 6 sama dengan 2, dan 2 adalah suatu bilangan bulat. Atau saya bisa tuliskan seperti ini. 12 sama dengan suatu bilangan dikali 6, di mana suatu bilangan tersebut adalah 2 dan 2 termasuk bilangan bulat. Maka 6 habis membagi 12. Untuk contoh yang kedua yaitu 18 habis membagi 0. Maka cara menjawabnya seperti ini. Kita sebut 0 habis dibagi 18. Mengapa bisa demikian? Karena jika 0 dibagi 18 maka hasilnya adalah 0. Dan 0 adalah suatu bilangan bulat. Atau kita tuliskan perkalian seperti perkalian yang B sama dengan C kali A, di mana C harus bilangan bulat. Jadi seperti ini. 0 sama dengan
0 dikali 18, yang artinya ketika 0 dibagi 18 hasilnya adalah 0 yang termasuk bilangan bulat. Maka 18 habis membagi B. Saya Dinda Alvina Raihatul Jannah dengan NIM T20187030 akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang pembagi bersama terbesar atau biasa disebut PBB. PBB biasanya dapat digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode pohon faktor, algoritma Euclid, tabel faktor, dan faktor prima. Misalkan ada A dan B merupakan bilangan bulat tidak sama dengan 0. Maka dari A dan B itu adalah bilangan bulat terbesar C sedemikian hingga C sedemikian hingga A dan C sedemikian hingga B. Jadi kita dapat menyatakan bahwa PBB dari A dan B sama dengan C. Beralih dengan contoh, saya akan mengambil contoh 32 dan 45. Faktor pembagi dari 32 sendiri terdiri dari 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Untuk faktor pembagi 45 terdiri dari 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Maka ketika dicari faktor pembagi bersamanya dari 32 dan 45 ketemu 1 dan 3. Itu tadi faktor pembagi bersama. Ketika kita mencari pembagi bersama terbesar, maka dari 1 dan 3 itu yang terbesar adalah 3. Di sini ada kekeliruan, ini 32. Jadi faktor pembagi bersama terbesar dari 32 dan 45 adalah 3. Nah, beralih ke teorema. Misalkan terdapat bilangan M dan N, di mana bilangan tersebut merupakan bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R, di mana R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari N. Maka dari situ dapat kita ketahui bahwa PBB M dan N sama dengan PBB N dan R. Langsung ke contoh yuk. Di sini terdapat bilangan M yaitu 60 dan bilangan N yaitu 18. Ketika saya substitusikan ke dalam rumus yang sebelumnya ini, nah, maka terdapat 60 sama dengan 18 dikali 3 ditambah 6. 3 dari mana? 3 itu bilangan berapakah yang habis membagi 60? Nah, ternyata ketemunya 3 dan sisa 6. Maka dari sini berlaku bahwa 6 menjadi R. Atau kita bisa mengetahui bahwa PBB dari 60 dan 18 sama dengan PBB 18 dan 6, yaitu hasilnya 6. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri ketiga Alisa Petronada NIM T20187034. Saya akan memaparkan materi tentang algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean tujuannya untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat positif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teorema Euclidean. Misalkan M dan N bilangan bulat, N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unique key atau quotient dan R atau remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q plus R dengan R lebih besar dari sama dengan 0 dan R kurang dari N. Contohnya 617 dibagi 30 sama dengan 20 sisa 17. 617 dibagi 30 adalah 20 sisa 17. Maka dapat ditulis 617 itu M sama dengan 30 itu N, 20 itu Q, dan 17 itu R. Setelah itu, contoh yang selanjutnya
Negatif 40 dibagi 3 sama dengan negatif 14 sisa 2. Negatif 40 sama dengan 3 dikali negatif 14 ditambah 2. Ini benar, tetapi jika negatif 40 dibagi 3 sama dengan 3 dikali negatif 13 ditambah min 1 itu salah, karena R-nya di sini adalah negatif 1, dimana seharusnya R-nya itu adalah lebih besar dari sama dengan 0 dan R-nya itu kurang dari N. Algoritma Euclidean. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar dari sama dengan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0 sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2, di mana R2 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan R1. R1 sama dengan R2 dikali Q2 ditambah R3, di mana R3 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan R2. Seterusnya hingga Rn-2 sama dengan Rn-1 Qn-1 ditambah Rn, di mana Rn lebih dari sama dengan 0 dan Rn kurang dari sama dengan Rn-1. Rn-1 sama dengan Rn dikali Qn ditambah 0. Menurut teorema Euclidean, PBB Mn sama dengan PBB R0 R1 sama dengan PBB R1 R2, seterusnya hingga PBB R-1 Rn sama dengan PBB Rn0 sama dengan Rn. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tak nol dari runtutan pembagian tersebut, yaitu Rn. Jadi dapat disimpulkan bahwa misalkan diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif M dan N, sehingga cara mencari pembagi bersama terbesar M dan N dengan algoritma Euclidean yaitu yang pertama, jika N sama dengan 0 maka M adalah PBB Mn. Maka kalau N-nya sama dengan 0 tidak dapat lanjut ke langkah yang berikutnya. Tetapi jika N-nya tidak sama dengan 0, maka bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu yang kedua. Bagilah M dengan N, misalkan R adalah sisanya. Gantilah nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah yang pertama. Contoh, tentukan PBB dari 20 dan tentukan PBB dari 80 dan 12. Kita misalkan M itu adalah 80 dan N itu adalah 12. Dengan demikian syarat M lebih besar dari sama dengan N terpenuhi. Setelah itu yang pertama kita lihat nilai R-nya. Terlebih dahulu jika N-nya tidak sama dengan 0, maka lanjut ke langkah yang kedua, yaitu bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Sehingga didapatkan 80 sama dengan 12 dikali 6 plus 8. Sehingga 80 itu adalah M-nya, 12 itu adalah N, 6 itu adalah Q, dan 8 itu adalah R-nya. Setelah itu lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang ke langkah yang pertama hingga tak ada sisa atau sisa sama dengan 0. Maka jadinya 12 sama dengan 8 dikali 1 plus 4. Setelah itu 8 sama dengan 4 kali 2 plus 0. PBB itu adalah sisa terakhir yang tak 0, sehingga PBB dari 20 dan 12 adalah 4. Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.